Kalau kita nggak membuka diri, kita nggak bisa sayang sama bahasa kita. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita mau kenal sama seseorang, pasti harus membuka diri untuk dia. Kalau misalnya menutup diri, enggak, ya udah, selamanya nggak akan bisa. Cirolu, open your mind. Balik lagi bareng kita di Ngompres, ngobrol prestasi. Di bulan Februari itu lebih identik dengan perayaan Valentine. Padahal, pada tahu nggak sih kalau sebenarnya ada satu hari di bulan Februari yang menurutku cukup berkesan lah ya, yaitu tanggal 21 Februari yang selalu diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional atau International Mother Language Day. Nah, podcast kita kali ini bakal ngangkat tentang bahasa ibu. Pada kesempatan kali ini, kita ngundang salah satu narasumber, guru pengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Boleh diperkenalkan, Bu? Kenalan dulu nih ya. Iya dong. Indonesia negara hukum, wonge ramah lan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Melinda. Ya, saya di sini dari tahun 2011 ya, ngajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga seni budaya. Kembali ke pembahasan kita nih, Bu, tentang Hari Bahasa Ibu. Menurut Bu Melinda sendiri, gimana nih tentang Hari Bahasa Ibu Internasional? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari. Ya. Jadi ketika kita lahir, berarti kita belajar bahasa di mana? Orang tua. Berarti bagaimana orang tua kita memperkenalkan bahasa ibu kepada kita. Nah, misalnya di Lumajang sendiri, ya kan, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Lumajang nggak hanya bahasa Jawa nih, pakai bahasa Madura juga. Ada beberapa daerah kan? Misal di daerah utara, daerah timur, itu kan juga bahasa daerahnya adalah Madura. Bahasa ibu menurut saya itu adalah baiknya ya kita memperkenalkan bahasa daerah kepada anak-anak kita. Kalau misalnya ngomong bahasa ibu, alah apa sih bahasa daerah, nggak zaman, nggak kekinian, nggak keren, kayak apa sih, terlalu tertinggal zaman, nggak kayak ngikutin modernisasi. Iya, itu biasanya bukan biasanya ya, mungkin ada keluarga-keluarga muda kurang mendapat pengajaran bahasa Jawa, bahasa daerahnya dari terdahulunya seperti itu. Seperti tadi nih, Bu, kan dengar-dengar bahasa ibu termasuk bahasa yang tertinggal. Saya nggak setuju kalau misalnya bahasa Jawa, Jawa. Bahasa daerah Jawa itu tertinggal dan tidak keren, jauh dari bahasa milenial. Kata siapa? Bahasa Jawa, sastra Jawa itu menjadi mata kuliah di Universitas Leiden, Belanda. Di Belanda sana ya. Di Cina, Belanda, di Australia. Nah, bahkan di negara-negara luar ya, itu menjadikan bahasa daerah kita itu bahasa yang bagus, yang keren, yang banyak dipelajari. Budayanya juga. Tahu nggak sih kalau misalnya di YouTube seperti itu ada yang namanya Cak Dev kalau nggak salah. Oh iya. Nah kemudian lagi ada yang Korea, Reomit Korea Rumit. Yang Hansol itu ya, Jang Hansol. Nah itu mereka mempelajari budaya Jawa dan mereka bisa. Kenapa kita harus merasa down sekali, merasa tertinggal jauh sekali untuk mempelajari bahasa Jawa ini? Ternyata di luaran itu sangat dibanggakan. Jadi Bu Melinda lebih setuju kalau bahasa Jawa ini lebih dikembangkan lagi gitu kan, Bu? Harus. Pertama untuk ini ya, penutur kita, saya, Mbak host dan semuanya yang ada di sini yang memang masyarakat Jawa, ya kita gunakanlah bahasa Jawa. Di satuan pendidikan, ya di sekolah-sekolah itu bahasa Jawa kalau di SD itu sebagai bahasa pengantar. Kalau misalnya ketika kecil kita diajari bahasa ibu, bahasa Jawa. Di usia SD itu adalah bahasa pengantarnya bahasa Jawa. Jadi mereka bapak ibu gurunya di sana
ngene lho rek ngerjakne carane. Nah itu, jadi mereka tahu bahasa Jawa dari situ. Kemudian di SMP, SMA juga ada mungkin untuk lebih pengembangannya lagi. Ngomong-ngomong soal sekolah nih Bu ya, kan kalau nggak salah Bu Mei sendiri kelahiran Situbondo yang mayoritas itu orang Madura. Terus kenapa di SMK Bu Mei lebih milih untuk ngajar bahasa Jawa? Apa karena emang di SMK ini nggak ada pelajaran bahasa Madura atau gimana sih Bu? Di Lumajang ya, Lumajang itu kita lebih ke daerah Pandalungan Mbak, yang memiliki dua bahasa daerah ya, yang satu Jawa, yang satu Madura. Nah, kalau misalnya di Lumajang sendiri, Lumajang kota itu lebih ke Jawanya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang bahasa Jawa ya, kita ngobrol bahasa daerah dulu deh. Bahasa daerah itu di Indonesia ada sekitar 718 bahasa. 718 bahasa. Nah, 11 udah punah. Dan yang 6 juga terancam punah. Dan ini baru kemarin kan tanggal 21 Februari itu kan kita memperingati Hari Bahasa Ibu. Dan tanggal 22-nya itu Kemendikbud, Mas Menteri, nah itu mengadakan revitalisasi bahasa daerah. Seperti itu. Kenapa kok direvitalisasi? Karena bahasa daerah itu jati diri bangsa. Jati diri bangsa yang harus dilestarikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya bahasa daerah, kita siapa? Kita nggak punya ciri khas tersendiri. Kita nggak punya ciri khas sendiri. Bahkan gini, bahasa Jawa pun banyak macamnya ya kan. Di sini kalau misalnya mau menyapa temannya, hirek kon teko endi? Kon ya, Kon. kasar. Kalau misalnya di daerah kulonan dikit deh, ya. Hecah kowe arep ning ndi? Lebih Kowe. halus gitu Iya. kan. Jadi kalau misalnya saya melihat kon, kowe, awakmu, sampean, panjenengan. Kalau misalnya di urut-urutan bahasa Jawa nih, ya kan? Jadi perlunya dilestarikan tuh seperti ini kan ya Bu ya. Terus banyak juga tuh anak-anak kecil kadang kayak di rumahnya terlalu dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia, jarang kayak disuruh pakai bahasa Jawa gitu. Terlihat, jadi sangat terlihat. Saya ngajar ya, misalnya ini saya cerita pengalaman ya, pengalaman saya ngajar. Rek, awakmu anu ya, jajal nyanyi apa Bu? Nyanyi Jawa. Sing di Bu, gak seneng Bu. Lah, campur sari? Apa itu Bu? Macopat? Hah? Apa itu Bu? Nah seperti itu, bingung. jadi bingung. Oke, pernah tahu iki gak awakmu? Jangankan lagu ya, cerita Jawa gak ro. Ini saya menjelaskannya sambil bahasa Jawa ya. Iya. Nah, misalnya cerita bukan cerita Jawa, cerita dongeng. Kelas 3 nih ya, kelas 12 ini kan mau ada pagelaran budaya Jawa. Iki awakmu iso njupuk teko. Cerita. Hah, cerita Joko Tarub, ngerti nggak ceritanya? Apa itu Bu Joko Tarub? Jadi mereka minim sekali literasi. Literasi itu bukan hanya sekadar membaca, tapi kita harus mempergunakan kita menggunakan bahasa daerah ya opo, cerita-cerita itu juga literasi sebetulnya, pengetahuan kita. Terus kan kalau lihat gini akhirnya kita tahu bahasa Jawa itu sebenarnya udah sedikit jarang digunakan di masyarakat gitu. Caranya Bu Mei sendiri untuk melestarikan bahasa itu agar ya mungkin tambah lama banyak lagi yang kenal tentang bahasa itu gimana sih Bu? Kalau saya ya setiap hari ngomong bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya, harus bahasa Jawa. Kalau misalnya mata pelajaran bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Migunakake bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Gimana sih cara saya untuk biar mereka mau belajar bahasa Jawa? Saya ajak nyanyi dulu. Gitu. Jadi nyanyi apa? Ya nyanyi bahasa Jawa. Setidaknya paling enggak perkenalan pertemuan gitu ya. Saya ajak nyanyi. Kamu seneng enggak bahasa Jawa? Ngerti ndak lagu Gondol-Gondol Pacul? Padang Bulan ngerti ndak? Nggak ngerti Bu. Oke, saya tak ganti liriknya ya. Yo prakonco sinau basa Jawa. Basa Jawa sugih ing tata krama.
Tata krama lan tata susilo, susilo luhur cipta rasa lan karsa. Jadi budaya Jawa itu, bahasa Jawa itu sangat kaya sekali tentang akal, rasa, karsa, seperti itu yang bisa kita gunakan dalam setiap hari. Jadi sebenarnya bahasa Jawa sebagai bahasa ibu kita sendiri, sebagai ya arek-arek Lumajang, itu sangat perlu kan Bu ya? Sangat perlu. Kita sebagai penutur, saya sebagai mbak-mbaknya ini juga penutur kan. Saya sebagai guru juga, dan ini sangat Mas Menteri harapkan untuk bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk melestarikan yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 gitu. Jadi tentang bahasa, tentang bendera, lagu kebangsaan. Nah, ini perlu dilestarikan. Kalau misalnya kita sebagai penuturnya sudah enggan melestarikan, sudah enggan menggunakan, nggak bakalan bisa. Pasti ya kita nggak punya ciri khas tersendiri gitu kan. Zaman sekarang banyak banget anak-anak yang mikir, aduh ngapain sih pakai bahasa Jawa, apalagi kita yang anak Jawa gitu kan. Padahal sebenarnya bahasa Jawa itu perlu untuk dilestarikan, perlu untuk dikenalkan, perlu untuk selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kita perlu untuk melestarikan budaya asli dari Indonesia. Oh ya, sebagai tambahan lagi nih, tahun 2001 itu revitalisasi yang pertama itu percontohannya ada tiga daerah ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, sama di Sulawesi. Nah sekarang besar-besaran nih Mas Menteri untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Semua dari Sabang sampai Merauke. Susah sebenarnya, cuma ya emang harus dijalankan. Ini sebagai sekolah yang dicanangkan ya, ada 15.000 sekolah katanya Mas Menteri. 15.000 se-Indonesia. Ya, jadi gencar-gencarnya agar bahasa daerah ini bisa tetap terpakai dan tidak punah. Yuk kita semua nih, warga SMK Negeri 1 Lumajang, gurunya, siswanya, karyawannya, semuanya menggunakan bahasa Jawa gitu. Terlebih kita menggunakan bahasa kita tahu kan unggah-ungguh ya, kalau misalnya kita sama teman ya pakai yang ngoko boleh. Kalau misalnya guru lebih sopan lah sedikit. Antara siswa dan guru lebih sopan pakai yang kromo inggil gitu. Teman-teman udah tertarik gak sih untuk selalu pakai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus membuka diri. Kalau kita nggak membuka diri, kita nggak bisa sayang sama bahasa kita. Iya. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita mau kenal sama seseorang, pasti harus membuka diri untuk dia. Kalau misalnya menutup diri, enggak, ya udah, selamanya nggak akan bisa. Iya. Pesan dan kesan Bu Mei untuk semua pendengar pendengar podcast kali ini ya. Semua warga SMK Selumajang, se-Jawa Timur, kalau misalnya nonton podcast Ngompres kita, yuk kita sebagai penutur bahasa daerah kita sendiri, bahasa Jawa atau Madura sekalipun, dan semuanya kita harus bangga kita menggunakan itu. Ya, Bayu Skak aja bisa besar seperti itu pakai karena bahasa Jawanya, ya kan? Dia mempunyai karya dengan bahasa Jawa, berarti kan bahasa daerah kita itu keren gitu. Yuk kita jangan malu menggunakan bahasa daerah kita, harus bangga. Aku iso nggak kayak gini, seperti itu. Oke konco, iku sing iso dhewe coba untuk podcast kali ini tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Kali ini ada bahas bahasa daerah, aku bahasa Jawa atau bahasa Jawa Lumajangan. Awak dhewe sebagai para generasi penerus kudu iso ngelestarino bahasa dan ngedukung programnya Mas Menteri gawe revitalisasi bahasa daerah. Oke, ketemu mana di podcast selanjutnya. Jiro lu, open your mind. Matur nuwun.